Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Elvia Putri dengan NPM 253100007 dari kelas 1A. Di sini saya bermaksud untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya yang diberikan atau dibimbing langsung oleh Ibu Sugianti selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan Matematika. Saya bersangsi bahwa pekerjaan yang saya kerjakan tidak mengcopy hasil dari pekerjaan dari teman lain dan saya siap menerima sanksi jika tidak bertindak jujur. Lanjut ke pertanyaan pertama, yaitu seorang siswa memiliki motivasi tinggi dalam belajar matematika, tetapi menunjukkan sikap negatif ketika mengerjakan soal cerita. Yaitu analisislah hubungan antara motivasi dan sikap terhadap matematika dalam kasus tersebut. Izin menjawab. Nah, hubungan antara motivasi dan sikap sendiri itu adalah kepaduan yang berbeda dan pastinya saling mempengaruhi dalam proses belajar. Nah, pada kasus itu sudah dipastikan bahwa siswa memiliki motivasi belajar matematika itu yang sangat tinggi sekali. Artinya, siswa tersebut itu sebenarnya ingin belajar, berusaha, dan memiliki dorongan untuk memahami matematika, khususnya untuk soal cerita. Nah, namun siswa tersebut juga menunjukkan sikap negatif terhadap soal, misalnya merasa takut, tidak percaya diri, maupun menganggap soal tersebut itu sulit. Padahal jika ia ingin belajar lebih banyak dan dari dorongan-dorongan lain, juga anak tersebut juga bisa menyelesaikan permasalahan matematika dengan tuntas. Nah, maka dari itu motivasi tidak selalu sejalan dengan sikap. Artinya siswa bisa saja termotivasi untuk mengerjakan soal matematika dan bahkan senang sekali ketika melihat soal matematika atau khususnya soal cerita. Namun secara umum tetap ada sedikit permasalahan yang pastinya membuat mereka sangat frustasi terhadap materi-materi tertentu. Nah, meskipun motivasi tinggi, sikap negatif terhadap soal tertentu membuat siswa itu cenderung lebih menghindari, menunda, atau kurang tekun dalam menyelesaikannya. Nah, itu sebabnya penting bagi pendidik juga untuk tidak hanya meningkatkan motivasi, tetapi juga membentuk sikap positif agar siswa itu dapat memaksimalkan potensi belajarnya. Nah, dapat dipastikan juga terdapat ketidakkonsistenan dalam mengerjakan pembelajaran matematika, karena siswa juga dapat menunjukkan respon yang berbeda terhadap berbagai jenis materi atau tugas yang diberikan. Dalam beberapa pelajaran, siswa menunjukkan merasa percaya diri dan mampu memahami konsep dengan baik. Namun pada bagian lain, contohnya soal cerita, mereka bisa menunjukkan kebingungan atau penolakan. Nah, ketidakkonsistenan ini menggambarkan bahwa pengalaman belajar tidak selalu berjalan merata. Ada sebagian yang disukai dan dipahami, sementara bagian yang lainnya itu merasa lebih menantang dan siswa pun menganggap ia tidak bisa mengerjakan tanpa usaha terlebih dahulu. Nah, terus yang B yaitu jelaskan bagaimana sikap negatif dapat mempengaruhi hasil belajar meskipun motivasi tinggi. Izin menjawab. Nah, sikap negatif tersebut itu dapat menimbulkan perasaan cemas, takut, dan gagal, dan pastinya kurangan kepercayaan diri. Nah, dalam memahami soal matematika, apalagi fokus terhadap soal cerita, karena banyak yang mengatakan bahwa soal cerita itu belibet, tidak ke intinya, melainkan soal itu dibuat muter-muter terlebih dahulu sehingga menghambat permasalahan dan penyelesaian masalah. Nah, akibatnya meskipun siswa termotivasi untuk belajar, kemampuan mereka untuk menerapkan pengetahuan matematika pada soal cerita menjadi terbatas sehingga prestasi belajar tidak optimal. Nah, sikap negatif juga dapat menyebabkan siswa kurang konsisten dan kurang telaten dalam mempelajari soal matematika, khususnya soal cerita, dan bisa berdampak bagi kehidupan sehari-hari, bisa saja mengurangi daya tahan mereka menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada dan menimbulkan sikap menghindar yang pada akhirnya menurunkan kualitas hasil belajar. Nah, oleh karena itu, sikap yang positif sangat penting untuk mendukung motivasi agar hasil belajar matematika, khususnya soal cerita, menjadi maksimal. Kombinasi motivasi tinggi dan sikap positif akan meningkatkan efektivitas belajar dan prestasi. Nah, peran pendidik dalam kasus ini tuh sangat amat penting bagi perkembangan siswanya. Nah, guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, mengubah metode pembelajaran menjadi lebih menarik, serta memberikan dukungan dan penguatan positif agar siswa itu lebih percaya dan berani dalam menghadapinya. Nah, selain itu, guru juga dapat memberikan latihan yang berulang-ulang serta mengadakan pendekatan personal untuk mengatasi kesulitan belajar pribadi dari siswa tersebut.
Dua, yaitu seorang siswa mengalami kesulitan belajar matematika karena faktor eksternal berupa lingkungan keluarga yang kurang mendukung. C. Rancanglah sebuah program penanganan yang melibatkan orang tua, guru, dan siswa. Nah, izin menjawab, program ini itu bernama Jendela Belajar Matematika. Tujuannya seperti soal, yaitu untuk membantu siswa itu yang kesulitan belajar matematika karena masalah atau lingkungan keluarga yang kurang mendukung. Nah, pihak yang terlibat itu ada guru, siswa sendiri, dan orang tua. Nah, guru itu fokusnya mencari tahu apa sih materi yang belum dimengerti oleh siswa tersebut, terus memberikan bimbingan belajar khusus untuk memperbaiki pemahaman dasar siswa, terus menjadikan lingkungan belajar itu yang interaktif dan yang menyenangkan, serta yang paling penting sendiri yaitu adalah bertindak sebagai penghubung dan memberi saran kepada orang tua agar guru itu bisa lebih memahami kondisi setiap siswa itu secara menyeluruh. Nah, peran orang tua sendiri itu sangat amat penting karena terciptanya suatu sifat anak itu terlahir dari orang tua itu sendiri atau keluarga itu sendiri. Nah, peran orang tua di sini yaitu bisa saja mengikuti pelatihan singkat dari guru tentang cara mendukung belajar, terus belajar itu mengubah suasana rumah menjadi lebih tenang dan mendukung, yaitu misalnya menetapkan waktu belajar yang pasti dan bebas gangguan, terus berjanji untuk memuji usaha anak, terus bukan hanya melihat nilai akhir tetapi proses yang dilalui oleh anak tersebut, serta tidak membandingkan anak sendiri dengan orang lain. Nah, siswa sebagai pelaku utama yaitu harus sadar mengenai dirinya sendiri dan orang di sekitarnya, juga harus refleksi dengan diri sendiri yang sudah diberikan bimbingan-bimbingan dari guru, yaitu mengikuti jadwal belajar yang baru dan lebih baik itu mencari tahu sendiri dan mendapatkan bantuan tambahan dari guru atau manfaatkan internet untuk mengejar ketertinggalan. Nah, dengan konsisten setiap minggu, orang tua juga harus melaporkan suasana rumah kepada guru. Guru itu kemudian akan memberikan umpan balik dan tips yang baru pastinya. Nah, dengan dukungan ini, suasana rumah yang sebelumnya menghambat akan berubah menjadi pendukung, sehingga kemampuan belajar dan kepercayaan diri siswa itu akan lebih meningkat dan jauh berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. D, yaitu jelaskan tujuan, langkah-langkah, serta indikator keberhasilan program tersebut. Izin menjawab, tujuan utama dari program ini itu sangat jelas, yaitu mengubah lingkungan rumah yang kurang kondusif, kurang mendukung menjadi lingkungan yang sangat membantu proses belajar matematika anak tuh menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, tujuannya yaitu misalnya ada target nilai matematika siswa harus naik minimal 10% dalam satu semester. Nah, tujuan eksternalnya yaitu mampu meningkatkan kepercayaan diri siswa agar mereka itu yakin bisa mengerjakan tugas matematika yang sulit tersebut. Nah, program ini tuh harus terencana dari awal hingga akhir semester. Jika penerapan ini mulai konsisten untuk dilaksanakan, yaitu misalnya pada minggu awal guru itu mencari tahu persis di mana kesulitan akademik siswa, lalu ia bertemu dengan orang tua untuk mengatur strategi tanpa menyalahkan satu sama yang lain. Terus yang kedua yaitu minggu pelatihan. Nah, ini tuh bisa saja orang tua itu dilatih cara bicara yang positif saat mendampingi belajar dan cara membuat jadwal baru yang teratur di rumah. Siswa itu juga dapat memahami mendapatkan bimbingan tambahan. Terus yang ketiga yaitu minggu penerapan, yaitu siswa menerapkan jadwal baru dan orang tua juga harus rutin melaporkan suasana belajar ke guru dan pastinya harus memantau nilai kuis-kuis mingguan, biasa disebut nilai-nilai kuis, dikasih nilai-nilai kuis. Terus minggu evaluasi, yaitu mengecek hasil akhir dari perubahan-perubahan yang sudah dilalui dari minggu awal hingga penerapan. Nah, di situ kita juga harus evaluasi dengan program-program tersebut. Apa saja sih yang kurang untuk mendukung adanya program ini? Terus apa saja sih yang menjadi kelebihan dari program ini juga harus dievaluasi agar adanya pencatatan khusus untuk orang tua dan guru tersebut menjadi agar menciptakan lingkungan belajar itu yang lebih interaktif, aktif, dan yang mendukung juga. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu dalam penelitian ditemukan bahwa Math Anxiety dapat mempengaruhi dan menurunkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Evaluasi dampak kecemasan matematika terhadap proses berpikir kritis siswa. Izin menjawab, kecemasan matematika itu memang memberi dampak yang signifikan dan banyak sekali dampaknya ketika mengganggu cara siswa itu untuk
berpikir secara kritis. Nah, saat cemas siswa juga sulit berkonsentrasi pada soal yang diberikan. Nah, pikiran mereka itu sering dipenuhi rasa takut gagal. Nah, hal ini itu membuat mereka itu sulit memahami informasi dengan baik. Mereka juga menjadi ragu dalam mengambil keputusan. Nah, proses menganalisis langkah penyelesaian pun menjadi terhambat. Siswa cenderung menghindari strategi yang lebih mudah dan efektif karena takut salah. Nah, akibatnya mereka itu tidak mampu berpikir kritis secara maksimal dan siswa itu hanya ingin menyelesaikan soal itu secara cepat. Nah, kesalahan lebih mudah terjadi saat mengerjakan soal tersebut. Terus pada akhirnya kemampuan pemecahan masalah siswa itu menjadi lebih menurun karena dia itu tidak mau melihat soalnya bagaimana sih, tetapi dia itu ingin mengerjakan tetapi dengan tidak cara yang lebih mudah, tapi dengan cara-cara yang tertentu dengan mengerjakannya pun dengan waktu yang sangat singkat. Nah, itu juga sangat menghambat berpikir siswa itu menjadi lebih kritis dan dia itu cenderung lebih ke mau yang praktis-praktis saja. Yaitu tentukan apakah intervensi berupa latihan relaksasi lebih efektif dibandingkan penggunaan media pembelajaran yang interaktif. Nah, izin menjawab, efektivitas intervensi berupa latihan relaksasi atau media pembelajaran interaktif itu bergantung pada tujuan utama penanganan masalah yang dialami siswa. Nah, jika masalah utama yaitu kecemasan matematika, maka latihan relaksasi itu cenderung lebih efektif karena dapat langsung menurunkan ketegangan, meningkatkan ketenangan, dan membantu siswa itu mengatur emosi sebelum memahami soal. Terus relaksasi mengurangi rasa takut, meningkatkan fokus, dan menyiapkan kondisi mental yang lebih stabil untuk belajar. Namun, jika yang ingin ditingkatkan untuk pemahaman konsep dan minat belajar, media pembelajaran interaktif itu cenderung lebih efektif karena memberikan pengalaman belajar yang menarik, visual, dan mudah dipahami. Nah, dengan demikian, intervensi latihan relaksasi lebih efektif untuk mengatasi kecemasan. Sedangkan media pembelajaran interaktif itu lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman materi. Nah, pemilihan intervensi harus sesuai dengan kebutuhan siswa agar seimbang dan hasilnya juga lebih optimal lagi untuk tujuan-tujuan dari pemilihan tersebut. Lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu seorang guru menemukan bahwa sebagian siswa itu salah memahami konsep luas segitiga, yaitu alas plus tinggi. Nah, analisis apakah kesalahan tersebut termasuk miskonsepsi atau diskalkulia. Nah, izin menjawab, kesalahan siswa tersebut itu termasuk ke dalam kesalahan miskonsepsi karena ia menganggap bahwa luas segitiga itu alas plus tinggi. Nah, miskonsepsi itu sendiri adalah kesalahan pemahaman konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah yang benar. Nah, miskonsep itu berakar pada kurangnya perbedaan antara konsep luas yaitu perkalian dan konsep keliling atau penjumlahan panjang sisi. Nah, contoh lain itu seperti mengira bahwa penambahan itu selalu membuat bilangan menjadi lebih besar sehingga salah saat menjumpai bilangan negatif di dalam soal. Contohnya menganggap min 5 plus 3 itu lebih besar dari min 5. Nah, sementara diskalkulia itu sendiri adalah gangguan belajar spesifik yang mengakibatkan kesulitan dalam pemahaman dan pengolahan konsep matematika secara mendasar, seperti kesulitan menghitung, mengenali angka, atau memahami operasi matematika secara umum. Itu berikan alasan logis berdasarkan karakteristik masing-masing kesulitan belajar matematika. Nah, izin menjawab, ada dua seperti yang tadi, ada miskonsepsi dan diskalkulia. Nah, miskonsepsi itu sendiri yaitu kesalahan ini terjadi karena siswa itu salah memahami konsep, bukan karena ketidakmampuan melakukan perhitungan dasar. Nah, miskonsepsi itu sendiri juga ditandai dengan pemahaman yang keliru terhadap rumus, definisi, atau hubungan antar konsep matematika. Nah, pada kasus yang tadi, siswa itu tahu cara menjumlahkan bilangan, tapi keliru memahami rumus luas segitiga. Nah, ini menunjukkan bahwa kesalahan itu berasal dari pemahaman konsep yang tidak tepat, misalnya karena penjelasan sebelumnya yang salah, terus menangkap maknanya juga salah, atau pernah menghafal rumus yang salah juga. Nah, karakteristik dari miskonsepsi itu sendiri secara singkat yaitu pemahaman salah,
terus pemikiran yang keliru, dan dapat diperbaiki juga dengan penjelasan atau pembelajaran ulang. Nah, dari diskalkulia yang kedua yaitu gangguan kemampuan matematika yang terkait dengan kesulitan mengenali angka, memahami operasi dasar, memanipulasi simbol, dan melakukan perhitungan dasar atau sederhana. Nah, siswa dengan diskalkulia itu biasanya kesulitan dalam hal-hal seperti menjumlahkan, pengurangan, perkalian, mengurutkan angka, atau memahami nilai tempat. Nah, ini juga kerap terjadi pada saat siswa itu terburu-buru dalam mengerjakan dan soal yang cenderung lebih banyak angka ketimbang huruf. Nah, dalam kasus ini juga tidak mengalami kesulitan menghitung, melainkan hanya saja kesalahan menggunakan rumus. Nah, mereka juga tetap melakukan operasi penjumlahan seperti alas plus tinggi dengan benar, dan yang salah hanyalah konsepnya. Nah, karakteristik dari diskalkulia itu sendiri yaitu kesulitan konsisten berhitung, memahami simbol, mengingat fakta aritmatika, bukan karena rumus. Nah, dari kasus tersebut itu saya ingat pada saat saya mendapatkan studi kasus mengenai kesulitan belajar matematika miskonsepsi dan diskalkulia. Nah, pada saat itu saya mendapat 3 orang untuk penyempurnaan studi kasus, yaitu ketiga-tiganya juga mengalami kesulitan belajar yang sama, yaitu pada kesulitan belajar miskonsepsi. Nah, salah satunya teman saya sendiri, saya beri soal yaitu 10x kuadrat plus 5xy per 5x. Ya, dia itu agak sedikit kebingungan saat mengerjakan soal tersebut, dan alhasil dia juga menjawabnya dengan jawaban yang kurang tepat, yaitu 10x kuadrat plus y. Nah, setelah saya wawancara, dia itu tidak memahami bahwa dalam bentuk pecahan aljabar itu harus difaktorkan atau disederhanakan terlebih dahulu untuk pembilangnya. Nah, dia itu bahkan juga memperlakukan simbol per, yaitu seolah-olah tidak berguna. Ia juga menganggap bahwa jika ada koefisien dan variabel yang sama itu bisa langsung dicoret. Nah, tanpa memahami hubungan eksponen atau operasi antar variabel itu sendiri. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ia itu belum memahami makna simbol matematis sebagai representasi hubungan antar bilangan dan variabel. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang saya ucapkan tadi tidak berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.